Banyak spesies di bumi punya kesamaan di sifat yang tampak misterius ini, yaitu pada siklus menstruasi, dan kita adalah salah satunya. Monyet, kera, kelelawar, manusia, dan mungkin juga celurut gajah adalah sedikit dari jenis mamalia di bumi yang mengalami menstruasi. Tapi manusia mengalaminya lebih sering daripada yang lainnya. Walaupun ini merupakan pemborosan nutrisi dan bisa menjadi ketidaknyamanan fisik bagi yang mengalaminya. Ada sesuatu yang istimewa pada sebuah hal yang misterius ini. Jadi apakah alasan adanya proses biologis yang istimewa ini? Jawabannya berawal dari proses kehamilan. Selama proses ini, nutrisi tubuh kita digunakan sangat baik untuk membentuk lingkungan yang cocok bagi sebuah fetus, menciptakan perlindungan internal sehingga ibu bisa menjaga pertumbuhan anaknya. Dari sisi ini, kehamilan sangat menakjubkan. Namun itu hanya sebagian dari cerita. Di sisi yang lain, kehamilan menempatkan ibu dan bayi di posisi berlawanan. Sebagaimana semua makhluk hidup, tubuh manusia berkembang untuk mendorong persebaran gennya. Untuk ibu, itu berarti ia harus adil dalam memelihara semua keturunannya. Namun ibu dan janinnya tidak memiliki gen yang persis sama. Janin mewarisi gen dari ayahnya juga, dan gen itu mendukung kelangsungan hidup mereka sendiri dengan menghisap makanan yang lebih dari seharusnya dari sang ibu. Konflik kepentingan evolusioner ini menempatkan wanita dan janin yang dikandung dalam tarik tambang biologis yang terjadi di dalam rahim. Satu faktor yang berkontribusi pada perebutan ini adalah plasenta, organ janin yang terhubung ke suplai darah ibu dan memberi makan janin dalam perkembangannya. Pada kebanyakan mamalia, plasenta terbungkus oleh sel-sel maternal. Batas ini memungkinkan ibu mengontrol suplai nutrisi ke janin. Namun, pada manusia dan beberapa spesies lain, plasenta menembus langsung ke dalam sistem sirkulasi darah ibu dan mengakses aliran darah secara langsung. Lewat plasenta, janin memompa arteri ibu menggunakan hormon sehingga arteri tetap terbuka dan menjaga aliran darah kaya nutrisi secara permanen. Janin dengan akses yang tak terbatas semacam ini dapat memproduksi hormon untuk meningkatkan gula darah ibu, melebarkan arterinya, dan meningkatkan tekanan darahnya. Kebanyakan induk mamalia bisa menggugurkan atau menyerap kembali embrio jika perlu. Tapi pada manusia, sekali janin tersambung pada suplai darah, memutusnya akan berakibat pada pendarahan. Jika janin berkembang tak sempurna atau meninggal, kesehatan ibu terancam. Ketika ia tumbuh, kebutuhan janin yang terus-menerus dapat menimbulkan kelelahan, tekanan darah tinggi, dan kondisi lain seperti diabetes dan preeklamsia. Karena risiko-risiko ini, kehamilan adalah investasi besar dan terkadang berbahaya. Maka masuk akal jika tubuh harus memilah embrio secara hati-hati untuk memilih mana yang senilai dengan tantangannya. Disinilah manfaat menstruasi. Kehamilan dimulai dengan proses yang disebut implantasi, di mana embrio membenamkan diri di endometrium yang melapisi rahim. Endometrium berevolusi untuk membuat implantasi tidak mudah sehingga hanya embrio sehat yang bisa bertahan hidup. Tapi di lain pihak, proses ini akan memilih embrio yang paling kuat daya invasinya, menimbulkan suatu siklus evolusi umpan balik. Embrio tersebut melakukan dialog hormonal yang sangat kompleks dan terjadwal sehingga mengubah endometrium untuk memungkinkan terjadinya implantasi. Lalu apa yang terjadi ketika embrio gagal dalam seleksi tersebut? Ia masih mungkin menempel, atau dapat masuk sebagian saja ke dalam endometrium. Selagi janin mulai mati, kondisi ini membuat ibu rentan terhadap infeksi. Selain itu, ia dapat mengeluarkan sinyal hormon yang mengganggu jaringan ibu. Tubuh menghindari masalah ini dengan menghilangkan setiap risiko yang mungkin terjadi. Setiap kali ovulasi tidak berujung pada kehamilan yang sehat, rahim meluruhkan dinding endometriumnya, bersama semua telur yang tak dibuahi, dan embrio yang sakit, sekarat, atau mati. Proses protektif inilah disebut menstruasi.